Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku akan sharing SD sekitar BSD, Tangerang Selatan, Bintaro, dan juga Serpong ya. Jadi ini adalah sekolah-sekolah SD yang pernah aku datengin, pernah aku tanya, pernah aku WhatsApp, pernah aku cari infonya sepanjang pencarian SD untuk Tafa sampai akhirnya aku menemukan satu sekolah yang menurut aku cocok untuk Tafa gitu ya. Ya, sekolah pertama adalah Al-Azhar BSD. Al-Azhar BSD ini adalah sekolah Islam yang paling dekat dari rumah aku lokasinya. Jadi aku pernah ke Al-Azhar itu untuk TK-nya Tafa. Nah, dulu rencananya Tafa itu akan pindah TK-nya ke Al-Azhar karena aku merasa Tafa itu harusnya udah mulai belajar agama, ngaji, sholat, bacaan doa-doa dan segala macam ya. Nah, jadi aku datang ke Al-Azhar waktu itu lagi jam sekolahnya Tafa, jadi aku sama Oksa aja berdua. Oksa itu masih kecil, masih umur berapa ya? 2 tahun kali ya. Masih aku gendong-gendong. Nah, itu aku datengin Al-Azhar, terus aku datengin ruang informasi mereka. Dan mereka ramah banget, mereka langsung mengarahkan aku ke TK-nya Al-Azhar dan bertemu langsung dengan kepala sekolah TK Al-Azhar, yaitu adalah Bu Uli. Nah, Bu Uli ini ramah banget, baik banget. Di sana aku juga sedikit banyaknya ngobrol dengan Bu Uli bagaimana tentang TK-nya Al-Azhar, dan aku cerita aku pengen pindahin Tafa sekolah ke sekolah Islam karena bla 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 gitu ya. Nah, Bu Uli menyambut baik itu. Bu Uli ajakin aku keliling-keliling, lihat-lihat kelas, lihat-lihat situasi sekolah karena kebetulan di Al-Azhar itu waktu itu lagi jam pulang sekolah, jadi udah sepi ya. Jadi Bu Uli dengan baik hati mempersilahkan aku untuk melihat-lihat lingkungan di TK Al-Azhar. Nah, aku juga ketemu sama beberapa guru. Waktu itu aku ada ngobrol-ngobrol sedikit dan mereka ramah, santun. Jadi kesan pertama aku untuk sekolah Al-Azhar itu baik. Karena itu juga aku jadi menyaksikan kegiatan anak-anak muridnya Al-Azhar itu berbondong-bondong ke masjid gitu ya, dari SD sampai dengan SMA itu pada ke masjid jalan-jalan. Jadi ingat masa aku waktu dulu sekolah Islam, aku dulu pernah sekolah di SDI Islam Darussalam Bekasi dari kelas 1 sampai kelas 3 SD. Nah, jadi aku tuh ngerasain banget atmosfernya sekolah Islam tuh seperti apa. Jadi rasanya tuh kayak kangen seperti berada di zaman aku SD dulu gitu ya. Nah, terus untuk SD-nya gimana? Aku untuk SD-nya baru tanya-tanya ya kemarin-kemarin ini ya, waktu sekitar bulan Aku waktu itu tanya-tanya mungkin sekitar bulan Agustus September, tapi mereka belum mengeluarkan harga untuk 2022. Jadi ini adalah harga di 2021, aku nggak tahu 2022 karena mereka belum kasih aku info soal itu. Jadi mereka cuma kasih bayangan aja. Ini 2021 harganya sekitar 32 juta, jadi mungkin akan ada kenaikan sedikit ataupun tetap sama gitu ya. Nah, kalau untuk SPP-nya kalau tidak salah di sekitar 1,6 juta, kalian bisa cek aja langsung di websitenya Al-Azhar. Oke, mengenal Al-Azhar lebih jauh, kurikulumnya yang dipakai adalah kurikulum 2013 dan juga kurikulum agama Islam, menggunakan pendekatan tematik, integratif, dan juga pendekatan saintifik. Pembelajaran tematik adalah salah satu pendekatan pembelajaran yang mengaitkan beberapa materi pelajaran pada beberapa mata pelajaran menjadi suatu kesatuan yang kemudian dikemas dalam bentuk tema. Kemudian, integritas adalah sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan juga kejujuran. Saintifik adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengkonstruk konsep hukum atau prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati, merumuskan, mengajukan, atau hipotesis dan mengumpulkan data. Juga mengedepankan nilai moral, kemudian juga karakter anak gitu ya, tentunya karakter yang islami ya. Nah, mereka juga punya program tahfiz, ditanamkan nilai-nilai religius seperti darus, sholat berjamaah, sholat duha berjamaah, sholat fardu berjamaah, kemudian juga tahsin. Kemudian yang kedua, aku lihat-lihat ke sekolah Al-Fat. Nah, sama juga Al-Fat juga, pertamanya aku ngincar TK-nya karena ya itu tadi aku pengen pindahin Tafa TK-nya ke sekolah Islam. Jadi, nah kalau untuk SD-nya sendiri Al-Fat ini ada di Cirende ya. Biaya masuknya, enrollment fee-nya sekitar 19.500.000, kemudian juga SPP-nya di 1,750 juta rupiah. 1.750.000 gitu ya. Al-Fat ini kan kurikulumnya nasional. Jadi kalau misalnya Mami and Daddy pengen sekolahnya di Al-Fat tapi pengen international school juga, gimana caranya? Kebetulan Al-Fat ini juga buka kelas Cambridge ya, dengan tes tambahan nantinya di kelas 2 SD kalau tidak salah. Nanti ada biaya tambahannya sekitar 850.000 rupiah. Al-Fat ini juga beradaptasi dari sekolah internasional. Jadi salah satu sistemnya itu active learning, di mana anak-anak nanti diajarkan untuk lebih aktif dan juga mandiri ya. Tiap tahun siswa juga akan diikutsertakan dalam tes bahasa Inggris berskala internasional. Bahasa pengantar di Al-Fat ini bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jadi kalau untuk bahasa Inggrisnya ada hari-hari tertentu di setiap minggunya. Anak-anak diwajibkan untuk berbahasa Inggris di lingkungan sekolah.
Dan agamanya kurang lebih sama seperti Al-Azhar. Mereka juga menerapkan hafalan doa-doa sehari-hari dan juga surah-surah pendek, sholat berjamaah, menghafal juz amma, membaca Al-Quran dan juga pendalaman tafsir. Yang ketiga adalah Savannah Islamic School. Kurikulum Savannah Islamic School ini Cambridge dan juga Al-Azhar Kairo dengan sistem pendidikan nasional. Savannah Islamic School juga punya program penghafal Al-Quran 30 juz. Kemudian mereka juga ada boarding schoolnya. Nah, boarding school itu apa sih? Boarding school itu jadi kayak pesantren lah ya, jadi kayak asrama. Cuman perbedaannya dengan pesantren itu, kalau boarding school jelas fasilitasnya lebih lengkap, seperti AC, ada CCTV, kemudian juga sarana olahraga, tempatnya lebih bagus, lebih mewah gitu ya dibanding pondok pesantren. Karena kalau yang aku tahu biasanya pondok pesantren itu kan dibangun oleh kiai gitu ya. Kiai menyediakan fasilitas untuk orang-orang atau anak-anak yang mau mendalami Islam gitu. Biasanya biayanya juga sangat terjangkau, bahkan sampai gratis. Umumnya dibiayai oleh donatur-donatur. Sementara untuk boarding school itu biasanya modalnya besar, pemiliknya itu biasanya lembaga besar, yayasan pemerintah maupun yayasan swasta. Kalau untuk boarding school sendiri, kurikulumnya internasional, sementara kan kalau pondok pesantren biasanya mereka punya kurikulum sendiri yang menitik beratkan kepada agama dan Al-Quran. Pondok juga biasanya mengembangkan kurikulum dari pemerintah ataupun bahkan punya kurikulum sendiri. Untuk Savannah Islamic School, yang ini yang aku tanya bukan biaya boarding schoolnya ya, tapi biaya sekolah biasa ya. Di Savannah Islamic School ini nggak ada PR ya, jadi mereka menerapkan sistem homework. Nah, sekolahnya ini Senin sampai Jumat, jadi Sabtu Minggu libur. Kalau kelas 1 sampai kelas 2 itu jam 7.30 sampai dengan jam 2 siang. Sementara kelas 3 sampai kelas 6 itu jam 7.30 masuknya, kemudian pulangnya jam 3 sore. Jadi ada perbedaan 1 jam ya antara kelas 1 kelas 2 dan kelas 3 kelas 6. Nah, berikutnya ada Al-Wildan, ini juga sekolah Islam International School ya. Nah, ini nggak sengaja aku lagi jalan gitu lewat, terus aku terpukau sama gedung yang besar. Al-Wildan Islamic School ini gedungnya bagus, besar ya. Jadi aku penasaran dan akhirnya aku kontak adminnya, terus aku tanya-tanya. Al-Wildan ini kurikulum internasional dan juga nasional, ada kurikulum keagamaannya ya. Yang menarik dari Al-Wildan adalah pengajarnya lulusan dari Quro Mekah Saudi Arabia, kemudian juga lulusan Al-Azhar Kairo Mesir, Universitas of Oregon USA, UI, ITB, IPB, dan sebagainya. Pengantar yang digunakan di Al-Wildan ini adalah bahasa Arab dan bahasa Inggris full. Jadi dua bahasa itu yang digunakan di Al-Wildan. Kemudian mereka juga punya target penghafalan 30 juz. Dan Al-Wildan ini punya fasilitas yang sangat lengkap. Satu lagi sekolah Islam yang aku pernah cari tahu yaitu adalah GIS atau Global Islamic School ya. Ini pasti udah banyak banget yang tahu karena namanya cukup terkenal. GIS ini kurikulumnya terpadu ya, kurikulum nasional dan juga kurikulum keagamaan. Plus mereka punya kurikulum khusus, juga ada program tahfizul Al-Quran. Kemudian untuk kegiatan agamanya, sholat sunnah berjamaah, sholat fardu berjamaah, kemudian ada sedekah setiap Jumat, juga aktivitas hari besar atau hari raya Islam. Pelajaran juga menggunakan pendekatan tematik ya, sama tadi seperti Al-Azhar. Ada pembinaan karakter. Oh ya, satu lagi, GIS ini juga diajarkan manasik haji. Nah, habis dari sekolah Islam yang internasional, aku sekarang akan ke sekolah-sekolah Cambridge atau sekolah IB ya. Nah, salah satu sekolah yang aku kecengin di awal itu adalah Mentari Intercultural School ya, ada di Bintaro. Sebenarnya nggak begitu jauh sih, lewat belakang rumah tuh dekat. Nah, ini yang bikin aku tertarik ke Mentari adalah fasilitas mereka itu banyak banget. Ada kolam berenang, kemudian juga ada area fitness, gedungnya juga besar, rapi, bersih gitu ya. Kurikulumnya menggunakan kurikulum Cambridge Assessment, dan di Mentari ini bahasa pengantarnya bahasa Inggris ya. Biaya masuk Mentari ini uang pangkalnya di 58 juta dan SPP-nya di 4 jutaan. Nah, kalau mami ada yang anaknya 2 kayak aku nih, yang satu masuk SD, satu masuk TK gitu ya. Mentari juga ada TK-nya itu namanya Sunflower, dan ini juga bagus ya. Kemarin juga Oksa sempat ikutan trialnya. It's a bat, Mom. Does anybody know what It's picture a it bat, is? it's a bat, it's a bat. It's a bat. Yes, it's a bat. Good, you're right. It's a bat. Okay, and then Yay, it's a bat. Night, night. nighttime. Yes, you're right. So nighttime, nighttime. Then you will have to paste it. Okay, paste it on here. Sun. The sun. Yes, it's the sun. The sun is shining brightly. Does the sun shine in the day or in the night time? Daytime. Yes, bless you. Okay. Alright. Thank you so much. How old are you, Oksa? Four.
Miss Fitri and Mr. Atta. I'm also 4 years old. Welcome, Oksa. Welcome to Lavender class. My name is Miss Fitri, and also we have Mr. Atta. Say hi, Mr. Atta. And we also have Miss Nisa later on. Okay. Hi, Oksa. Hai Mr. Atta. Thank you so much, Oksa. Okay, everyone. Selanjutnya sekolah international school juga, ini ada high school. Nah, high school ini juga cukup terkenal, ada di mana-mana ya, ada di beberapa kota. Nah, kalau di sini adanya di Bintaro. Sementara untuk high school mereka menggunakan kurikulum American style dan juga active learning. Active learning yang dimaksud di sini adalah anak-anak diajarkan untuk mengeksplorasi, berinteraksi, dan juga melatih imajinasi kreatif mereka. Yang unik adalah mereka tidak punya buku panduan, jadi materi-materinya itu dibuat oleh tim dan disesuaikan dengan kurikulum Diknas. High school juga menekankan bahwa pendidikan akademis dan juga karakter itu harus seimbang, jadi nggak ada yang berat sebelah gitu ya. High school juga concern terhadap pembentukan karakter, leadership, dan juga kreativitas. Kalau untuk mami-mami yang pengen anaknya fokus gitu ya di treatment sama gurunya, dalam artian dapat perhatian lebih dari teachernya, bisa pilih high school ini. Jadi high school ini satu kelasnya hanya 20-25 orang. Metode yang digunakannya adalah one-on-one, sehingga setiap siswa itu lebih terperhatikan secara individunya ya. Di high school juga tidak ada sistem tinggal kelas maupun akselerasi. Jadi nampaknya high school ini berupaya semua anak ini bisa naik level sesuai dengan usianya gitu ya, mencapai target sesuai usia mereka. Kemampuan siswa juga dilihat dari age development, kemudian ada sistem moving class, antara lain untuk pelajaran musik, art, komputer, dan juga agama. Untuk jam masuknya sendiri, high school itu jam 8 pagi, kemudian pulangnya jam 14.45. Tapi kalau misalnya ada school, biasanya ada tambahan 1 jam. Nah, untuk high school sendiri, uang pangkalnya di angka 60-70 juta, sementara SPP-nya dari 4-6 juta. Kemudian juga ada biaya ekstrakurikuler sekitar 4 jutaan, seragam sekitar 1,2, dan juga year fee-nya sekitar 1,7. Alhamdulillah ya, di zaman sekarang ini anak-anak difasilitasi dengan sekolah-sekolah yang bagus, fasilitasnya bagus, kemudian sangat concern dengan pendidikan, perkembangan karakter, dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya tinggal kitanya aja mau mengarahkan anaknya kemana, dan juga tentunya melihat potensi di dalam diri anak. Kalau berikutnya yang sempat aku tanya tapi nggak aku dalami, maksudnya nggak aku tanya lebih jauh, yaitu adalah Global Jaya. Global Jaya ini uang pangkalnya di 150 juta. Jadi karena udah dengar angkanya aja 150 juta, oke. Habis itu tutup telepon dan ya udahlah, nggak usah nanya lebih lanjut daripada ngiler ya. Nah, kemudian Sampurna Academy, dulu aku pernah telepon waktu telepon nursery itu berarti umur 3 tahun ya. Aku telepon Sampurna Academy karena mereka baru buka di BSD. Pas aku tanya harganya, mereka sebut angka 50 juta untuk nursery. Dan itu juga sama, aku langsung mundur secara teratur karena nursery 50 juta itu luar biasa ya, itu bukan level aku. Yang terakhir adalah sekolah BINUS, ini adalah sekolah terpopuler kayaknya di BSD ya. Jadi sering banget kita dengar nama BINUS gitu, karena BINUS ini adalah sekolah internasional yang besar dan juga terkenal. Nah, untuk masuk BINUS sendiri, waktu itu aku pernah ngobrol-ngobrol, kalau tidak salah pre-K-nya saja masuknya di 60 juta. Dan aku searching ternyata SD-nya juga di angka 70 jutaan, dan SPP 4-5 juta. Wow, jadi luar biasa banget ya pendidikan anak zaman sekarang. Jadi harus siap-siap banget nih untuk orang tua ya. Karena biaya pendidikan anak semakin tinggi, yang tentunya harga itu nggak bohong ya, pasti sesuai dengan apa yang didapatkan. Tips dari aku bagaimana mencari sekolah yang tepat untuk anak kita. Pertama, kenali dulu anak kita tuh seperti apa sih, cara belajar dia, kemudian karakternya, kemudian apakah tumbuh kembangnya sudah cukup dengan sesuai usianya. Nah, kalau misalnya tumbuh kembangnya ada yang kelewat nih, misalnya anak itu dulu sempat telat merangkak atau sempat telat bicara dan sebagainya, lebih baik dikonsultasikan kepada psikolog atau dokter tumbuh kembang anak biar bisa dimonitoring anaknya apa nih yang kurang gitu. Jadi bisa diperbaiki dulu sebelum nanti anak ke jenjang SD. Karena biasanya satu perkembangan aja yang terlewat atau terhambat bisa menghambat perkembangan yang lain ke depannya. Setelah itu yang kedua, kita juga harus tahu goals-nya kita sebagai parents itu pengen anak jadi apa sih. Nah, kalau misalnya dari mami and daddy pengen anak-anaknya itu nanti kuliahnya di luar negeri, kemudian hidupnya di luar negeri gitu ya, fasih berbahasa Inggris, dan juga lebih ke akademis, mami and daddy bisa pilih sekolah-sekolah yang menggunakan kurikulum Cambridge atau IB. Ya, sementara untuk mami and daddy yang concern terhadap pendidikan agama anak, yang pengen anaknya nanti punya pemahaman agama dan juga
akhlak yang baik gitu ya, bisa pilih sekolah-sekolah seperti yang tadi aku sebutkan, Al-Azhar, Al-Fat, kemudian ada GIS, ada Al-Wildan, juga ada Savannah International School. Nah, luar biasa loh, sekolah Islam zaman sekarang ini bukan cuma fokus terhadap pendidikan agama, tetapi juga pada pendidikan global dan internasional, sehingga anak bisa bersaing secara global. Sementara Mami and Daddy yang seperti aku, yang fokus terhadap karakter anak, pengembangan diri, kemudian pematangan pola pikir, dan attitude, moralnya juga. Nah, ini bisa cari sekolah-sekolah yang concern terhadap itu. Salah satunya seperti High School ya, di mana mereka menggunakan metode one-on-one, kemudian juga satu kelas itu jumlahnya sedikit, sehingga setiap anak itu bisa terkontrol sama gurunya. Dan ada satu sekolah lagi yang akan aku bahas di video selanjutnya. Tips berikutnya dari aku adalah cari tahu tentang alumni-alumni sekolah tersebut atau minimal murid-murid dari sekolah tersebut. Nah, gimana cara-caranya? Mungkin ada nih anak kerabat kita atau tetangga, atau mungkin pas kita lagi main ke sekolah tersebut, kemudian kita melihat gitu ya, oh karakter anak-anak sekolah, anak-anak murid di sini itu seperti apa sih? Sesuai tidak dengan yang kita inginkan untuk anak kita gitu kan? Itu kan bisa kelihatan ya. Nah, atau kita bisa melihat dari YouTube, kita bisa searching aja nih, misalnya alumni sekolah mana, atau kita lihat webnya, kita lihat videonya, kita lihat YouTube-nya sekolah mana, terus nanti kita bisa lihat nih anak-anak di sana tuh cara bicaranya seperti apa, attitude seperti apa, kemudian kecerdasannya seperti apa. Itu kan akan terlihat ya dari seseorang itu berbicara. Sedikitnya kita bisa menilai seperti apa sih hasil dari sekolah tersebut. Karena aku bingung mau sekolah mana, jadi aku tuh kepoin semua murid-muridnya. Dan ini adalah salah satu video YouTube yang aku tonton. Ini seru banget, jadi aku pengen tahu bagaimana sih anak-anak inter itu pola pikirnya, kemudian attitude-nya, cara bicaranya, sikapnya, dan segala macamnya. Jadi aku tonton ini dan ini seru banget. Jadi bisa jadi referensi untuk mami-mami. Nanti anak kita akan seperti apa sih kalau misalnya bergaul di lingkungan seperti itu. Karena nantinya anak kita bukan hanya berinteraksi dengan guru dan pendidik dari sekolah saja, tapi juga seluruh lingkungan sekolah. Jadi teman-temannya, kakak kelasnya, kemudian juga staf sekolah, dan lain sebagainya. Jadi kita harus mengenali orang-orang di lingkungan sekolah itu seperti apa, karena kurang lebihnya anak kita nanti akan seperti itu juga. Jadi berikutnya kita harus lihat dulu guru-gurunya. Nah, guru-gurunya seperti apa sih tipikal-tipikalnya? Apakah mereka ini adalah guru-guru yang lempeng-lempeng aja, dalam artian ya udah hanya mengajarkan secara akademis, di luar itu kurang care sama anaknya, atau kita harus mencari guru-guru yang care apa tidak terhadap anak, kemudian mereka sejauh apa kepedulian guru terhadap anaknya, bagaimana guru mengkomunikasikan si murid kepada orang tuanya, bagaimana kerjasama antar guru dan juga parents, itu juga perlu kita lihat, sehingga nanti si anak ini akan maksimal gitu, kegiatan belajarnya akan maksimal mendapatkan pendidikannya, karena guru dan juga orang tuanya ini bekerja sama. Jadi harus klop antara guru dan juga anaknya. Kita harus lihat fasilitasnya. Nah, contohnya adalah fasilitas ini harus mendukung semua kegiatan belajar mengajar anak. Contohnya kalau misalnya Mami and Daddy tahu anaknya ini senang berenang dan pengen jadi atlet renang, tentunya sekolah harus punya fasilitas kolam renang seperti itu ya. Atau misalnya anaknya senang bermusik, nah sekolah juga harus punya ruangan bermusik yang cukup dengan alat musik yang lengkap. Belajar mengajar anak tentunya didukung dengan kenyamanan anak. Kalau anaknya nyaman, pasti belajarnya juga akan lebih menyenangkan. Jadi kita harus melihat gedung sekolahnya bagus apa enggak, rapi atau tidak, bersih atau tidak. Sekolah tentunya harus dapat dipercaya untuk menjaga anak kita selama jam pelajaran sekolah. Nah, kadang-kadang kan kalau kita ini suka telat jemput lah, atau mungkin ada apa-apa, jadi kita harus pastikan sistem keamanan di sekolah itu baik, seperti ada security, berapa jumlah security-nya, kemudian penutupan gerbang, bagaimana sistemnya mereka, misalnya yang boleh masuk hanya yang pakai ID card saja, atau hanya orang tua murid saja, dan lain sebagainya.
Senang sekali. Nggak kelihatan. Yeay! Wah, oke Miss, apakah tadi Miss Marsha lihat adik-adik semuanya bergerak bersama? Hampir semua. Wah, di sebelah katak berwarna singa. Ya gitu ya Mami and Daddy, informasi dari aku kali ini mudah-mudahan bermanfaat untuk Mami and Daddy yang lagi cari sekolah SD di sekitaran BSD Serpong, Tangsel dan juga Bintaro. Mudah-mudahan langsung cepat dapat yang cocok ya. Untuk informasi lebih lanjut, aku tulis linknya di bawah, jadi Mami and Daddy bisa langsung klik aja dan baca-baca sesuai dengan kebutuhan. Terima kasih sudah nonton. Di video selanjutnya aku akan membahas lebih detail satu sekolah, yaitu sekolah yang aku pilih untuk TAFA. Sekolahnya seperti apa, kenapa aku pilih sekolah itu. Jadi untuk Mami and Daddy yang punya kriteria sekolah yang sama dengan aku, bisa tunggu video selanjutnya ya untuk informasi sekolah yang aku pilih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.